Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja tentang mengatur privilege user serta menghapus dan membataskan hak akses. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nadia Fredianti Opain sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Martina Claudia. Perkenalkan, nama saya Cika Rizky Raymond Pasiri. Perkenalkan, nama saya Clara Agustina Adijado. Perkenalkan, nama saya Dino. Perkenalkan, nama saya Rosia Andreas. Perkenalkan, nama saya Maria Rizky. Perkenalkan, nama saya Andreas. Perkenalkan, nama saya Christian Murdili. Perkenalkan, nama saya Rizky. Perkenalkan, nama saya Agnes Murdili. Baik, selanjutnya kami akan memasuki kepada materi. Kami di sini membagi menjadi dua sesi. Yang pertama, sesi presentasi atau memaparkan materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman saya yang akan mempresentasikan materi pertama. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan pemaparan materi pertama. Dalam era digital saat ini, pasti data memainkan peran penting dalam pengelolaan informasi, terutama di bidang informatika medis. Pasti data menyimpan data sensitif terkait kesehatan pasien, rekam medis, dan informasi operasional fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, mengelola akses dan hak istimewa pengguna menjadi krusial untuk memastikan keamanan, integritas, dan kerahasiaan data. Pengaturan privilege user melibatkan penentuan tingkat akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna guna mencegah akses tidak sah yang dapat menyebabkan kebocoran informasi atau kerusakan sistem. Proses penghapusan hak akses juga penting, terutama saat terjadi perubahan jabatan atau pengunduran diri. Implementasi pengaturan hak akses yang efektif melindungi data dari ancaman dan memastikan pengguna memiliki akses yang tepat. Namun, tantangan seperti proses manual dan kurangnya pemantauan dapat membuka celah keamanan. Oleh karena itu, strategi integrasi untuk mengelola privilege user dan hak akses sangat diperlukan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya bersama Dewi. Yang berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian privilege user? Yang kedua, apa saja jenis-jenis hak akses privilege user? Yang ketiga, bagaimana cara mengatur hak akses? Yang keempat, bagaimana cara membatalkan hak akses? Yang kelima, bagaimana cara menghapus hak akses? Berikutnya tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian privilege user. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis hak akses privilege user. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatur hak akses. Dan yang keempat, untuk mengetahui cara membatalkan hak akses. Pembahasan. Yang pertama, privilege user. Privilege user adalah hak atau izin khusus yang diberikan kepada seorang pengguna atau user dalam sistem. Yang kedua, jenis-jenis privilege user. Yang pertama, hak akses global. Hak akses global berarti user dapat memiliki hak akses untuk seluruh database yang terdapat di dalam MySQL. Contoh penulisan query grant untuk level ini adalah grant select all to user at local host. Yang berikutnya saya persilakan teman saya untuk membantu. Siapa? Sebentar. Hak akses database atau nama database. Hak akses ini bagi user memiliki hak akses penuh untuk
sebuah database untuk penulisan grid grade. Untuk level database ini adalah grade set on universitas user localhost. 3. Hak akses level kolom atau non kolom. Hak akses ini adalah hak akses yang paling kecil yang dapat diberikan kepada sebuah user. Dengan hak akses level kolom, user hanya memiliki hak akses untuk beberapa kolom pada sebuah tabel untuk penulisan ini. Grade untuk level kolom ini adalah grade select, nama, umur, or universitas mahasiswa, icon to user localhost. Cara mengatur privilege user. Database menggunakan perintah SQL seperti grep untuk memberikan hak akses. Contoh, pilih SQL, salin kode, grant cells on database name to username or sistem operasi. Gunakan perintah usermod atau cdmod pada Linux untuk mengubah grup atau hak akses file. Cara membatalkan hak akses. Pastikan untuk melakukan audit terhadap hak akses yang ada. Gunakan perintah seperti doc transport system name di database untuk melihat hak akses yang mengatur. Berikutnya cara menghapus hak akses. Database digunakan perintah revoke untuk menghapus hak akses yang telah diberikan. Contoh, klik SQL, lalu salin kode revoke selection on database name for username and host. Sistem operasi digunakan perintah userdel untuk menghapus user atau untuk mengubah hak akses file. Sekian dan terima kasih. Yang berikutnya dimulai. Privilege user adalah hak atau izin khusus yang diberikan kepada seseorang pengguna atau user dalam sistem, database, atau aplikasi. Privilege ini menentukan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut seperti mengakses data atau informasi tertentu, menjalankan perintah atau tidak tertentu, mengubah atau menghapus data, mengelola pengguna lain atau akses mereka. Privilege user penting untuk menjaga keamanan dan integritas sistem, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan tindakan tertentu. Privilege juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hak akses global, hak akses level database atau nama database, hak akses level kolom atau bang kolom. Dalam privilege juga terdapat cara untuk mengatur, serta cara membatalkan privilege user. Yang berikut saran. Penulisan makalah selanjutnya diharapkan agar dapat menggali lebih dalam terkait penggunaan privilege serta fungsi dan penggunaannya, agar pengguna mengetahui lebih detail lagi tentang penerapan privilege user seiring berkembangnya teknologi. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Riana. Saya ingin bertanya kepada kelompok kedua. Ketika mendapatkan hak akses, bagaimana seharusnya organisasi menangani situasi di mana pengguna masih memiliki akses ke data atau sistem setelah hak akses dicabut, dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memperbaiki masalah itu. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada yang bertanya? Kami persilakan. Yang mana? Oke, guys. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Paulina Tiziani dari kelompok 3. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara mendokumentasikan penghapusan hak akses untuk keperluan audit? Baik, masih ada? Teman, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya.
Bagaimana kriteria dalam menetapkan level akses pengguna? Terima kasih. 2, 3. Ya, Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi saya ingin bertanya untuk kelompok kedua, bagaimana cara memantau pengguna privilege oleh pengguna? Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Busianda. Di sini saya akan bertanya, apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur hak akses pengguna atau privilege user dalam suatu sistem? 3. Baik, Oke. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria FB, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, apakah ada hierarki privilege user dalam sistem informatika medis dan bagaimana cara kerjanya? Sekian. Ya, oke. Moderator. Sesi sudah ya, kami tutup. Sekarang kami akan memasuki sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sekarang kami akan memasuki sesi jawab. Pada teman-teman yang menjawab pertanyaan tadi, kami tutup. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Maria Juliana Dewi dengan pertanyaan, bagaimana seharusnya organisasi menangani situasi di mana pengguna masih memiliki akses ke data atau langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memperbaiki. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, audit akses. Segera lakukan audit untuk mengidentifikasi pengguna yang masih memiliki akses setelah pencabutan. 2. Segregasi tanggung jawab. Pastikan ada pemisahan tugas yang jelas dalam proses manajemen akses untuk mencegah kesalahan. Ketiga, revoka akses. Segera cabut semua hak akses yang tersisa. Ini bisa dilakukan melalui sistem manajemen identitas dan akses. 4. Monitor aktivitas. Implementasikan pemantauan aktivitas untuk mendeteksi akses yang tidak sah atau abnormal. 5. Investigasi insiden. Jika ada akses yang tidak sah, lakukan investigasi untuk menentukan dampak dan penyebabnya. 6. Tingkat proses. Tinjau dan perbaiki kebijakan dan prosedur manajemen akses untuk mencegah terulangnya masalah. 7. Pelatihan dan kesadaran. Berikan pelatihan kepada staf tentang pentingnya manajemen akses dan konsekuensi dari pelanggan. 8. Dokumentasi. Catat setiap langkah yang diambil untuk menanggapi insiden agar bisa digunakan sebagai referensi di masa depan. Oke, baik. Bagaimana dengan jawaban dari teman kami? Apakah ada yang mau ditambahkan? Terima kasih, jawaban dari teman-teman kelompok 2 sudah kelas. Oke. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Lidiana Merdeka. Pertanyaannya, bagaimana kriteria dalam menetapkan level akses pengguna? Dalam level akses pengguna ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, peran dalam tanggung jawab. Dalam peran dan tanggung jawab, kita harus sesuaikan akses dengan peran pekerjaan dan tanggung jawab yang dimiliki pengguna. Yang kedua, prinsip left privilege. Left privilege sendiri memiliki arti prinsip keamanan yang menyatakan bahwa pengguna atau sistem harus diberikan hanya hak akses yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Tujuannya untuk meminimalkan risiko pelanggaran keamanan dengan membatasi akses ke informasi dan sumber daya yang tidak diperlukan. Yang berikut klasifikasi data. Klasifikasi data yaitu pertimbangan sensitivitas data yang diakses. Dalam data sensitif harus memiliki tingkat akses yang lebih ketat. Yang berikut durasi akses. Dalam durasi akses, kita harus tentukan apakah akses yang bersifat sementara atau permanen berdasarkan kebutuhan. Yang berikut status pengguna.
karyawan tetap, kontraktor, atau tingkat yang dapat mempengaruhi tingkat akses. Yang berikut sejarah dan kepercayaan. Tinjauan catatan kehadiran dan perilaku penggunaan sebelumnya untuk menentukan kepercayaan. Yang berikut kepatuhan dan regulasi. Dalam kepatuhan dan regulasi, harus pastikan akses memenuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku di industri atau organisasi tertentu. Yang berikut review berkala. Dalam review berkala, kita harus lakukan tinjauan berkala untuk memastikan akses yang diberikan tetap, relevan, dan sesuai kebutuhan. Sekian. Oke, baik. Bagaimana teman Linda? Apakah ada tambahan atau tambahan dari pertanyaan tadi? Jawaban tadi. Terima kasih jawabannya, Pak. 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan yang baik. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Muhammad Fitriani dengan pertanyaan bagaimana cara mendokumentasikan penghapusan hak akses untuk keperluan audit. Untuk mendokumentasikan penghapusan hak akses untuk keperluan audit diikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat prosedur tertulis. Dokumentasikan proses penghapusan hak akses, termasuk langkah-langkah yang diambil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kedua, rekam tanggal dan waktu. Catat tanggal dan waktu ketika hak akses dicabut untuk setiap pengguna. Yang ketiga, identifikasi penggunaan. Sertakan informasi lengkap tentang pengguna dan hak aksesnya yang dicabut, seperti nama, ID pengguna, dan peran. Yang keempat, alasan pencabutan. Catat alasan spesifik untuk pencabutan hak akses, seperti pemutusan hubungan kerja, perubahan peran, atau pelanggaran kebijakan. Yang berikut, metode pencabutan. Dokumen bagaimana hak akses dicabut, misalnya melalui sistem manajemen akses, manual, dan lain-lain. Yang berikut persetujuan. Sertakan tanda tangan atau persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan pencabutan. Yang berikut pemantauan pasca pencabutan. Catat langkah-langkah pemantauan untuk memastikan akses benar-benar dicabut dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Yang berikut simpan catatan. Simpan semua dokumen terkait penghapusan hak akses dalam setiap penyimpanan yang aman dan dapat diakses untuk audit di masa mendatang. Yang berikut, dengan dokumentasi yang jelas dan lengkap, organisasi akan lebih siap menghadapi audit dan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen akses tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Bagaimana dengan jawaban tadi? Apakah ada tambahan atau tambahan? Ada 3. Baik, jawabannya saya terima. 3. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan yang keempat. Teman saya persilakan. Yang berikutnya saya akan menjawab dari kata terlulus bagasi hukum dari kelompok 3. Bagaimana cara memantau pengguna privilege dan oleh pengguna? Ada beberapa cara memantau pengguna hak istimewa oleh pengguna. Yang pertama, gunakan alat pemantauan. Ada banyak alat yang tersedia yang dapat membantu Anda memantau penggunaan hak istimewa oleh pengguna. Dan yang kedua, tinjau log. Banyak sistem memiliki log yang mencatat semua aksi yang dilakukan oleh pengguna. Yang ketiga, survei. Survei dapat terjadi secara yang baik untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana pengguna menggunakan hak istimewa. Yang keempat, pantau perilaku pengguna. Dengan memantau perilaku pengguna, Anda dapat melihat bagaimana mereka menggunakan hak istimewa dan mengidentifikasi area di mana mereka mungkin melakukan pelatihan, tambahan, atau dukungan. Yang kelima, berikan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada pengguna dapat membantu dan memastikan bahwa mereka menggunakan hak istimewa dengan tepat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari teman. Bagaimana? Apakah ada tambahan atau tambahan? Kamera action. Oh, bukan.
dari Maria Boleh Diajar dari kelompok 1 dengan pertanyaan, apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatur hak akses pengguna atau privilege user dalam suatu sistem? Mengatur hak akses pengguna dalam privilege user dalam suatu sistem melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, identifikasi pengguna dan peran. Tentukan siapa pengguna dan peran apa yang mereka miliki dalam sistem. Yang kedua, definisikan privilege. Buat daftar privilege yang diperlukan untuk setiap peran. Ini termasuk akses data, fungsi dan sumber daya tertentu. Yang ketiga, buat kebijakan akses. Rancang kebijakan akses yang jelas, menjelaskan siapa yang memiliki akses ke apa dan dalam kondisi apa. Yang keempat, implementasi kontrol akses. Digunakan kontrol akses berbasis peran RBAC atau kontrol akses berbasis atribut atau ABAC untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kelima, audit dan monitoring. Lakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa akses diterapkan sesuai kebijakan dan tidak ada pelanggaran. Yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan. Tinjauan dan pembaruan hak akses secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam organisasi atau kebijakan pengguna. Yang ketujuh, pelatihan dan kesadaran. Berikan pelatihan kepada pengguna mengenai pentingnya keamanan dan bagaimana menggunakan hak akses mereka dengan benar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengatur hak akses pengguna dengan efektif dalam sistem. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman saya. Bagaimana dengan jawaban tadi? Apakah ada tambahan atau tambahan dari teman? Baik, terima kasih. Jawabannya sangat baik. 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan yang benar. Kepada teman saya persilakan. Yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Maria Yolanda OP dari kelompok 1. Pertanyaannya, apakah hierarki privilege user dalam sistem informatika medis dan bagaimana caranya? Dalam sistem informatika medis biasanya terdapat hierarki privilege pengguna yang mengatur dan mengontrol terhadap data dan fungsi sistem. Yang pertama, administrator. Administrator memiliki akses penuh ke semua fitur dan data, dapat mengelola pengguna, mengkonfigurasi sistem, dan melakukan pengawasan keamanan. Yang kedua, dokter. Dokter memiliki akses untuk melihat dan mengelola data pasien terhadap riwayat medis dan hasil lab. Yang ketiga, perawat. Perawat memiliki akses untuk melihat data pasien dan mencatat informasi penting, tetapi tidak dapat melakukan tindakan administrasi atau mengubah data sensitif. Yang keempat, staf administrasi memiliki akses untuk mengelola jadwal, bilik, dan informasi administrasi, tetapi tidak dapat mengakses data medis sensitif. Yang kelima, pengunjung atau pasien. Pengunjung atau pasien akses terbatas untuk melihat data mereka dan berinteraksi dengan sistem untuk mengatur janji temu atau mengakses hasil lab. Yang berikutnya cara kerjanya. Yang pertama, autentikasi. Pengguna harus masuk ke sistem dan kredensial yang valid atau username dan password untuk mengakses fungsionalitas yang sesuai. Yang kedua, otoritas. Setelah autentikasi, sistem menentukan tingkat akses berdasarkan peran pengguna. Yang ketiga, audit dan login. Aktivitas pengguna dicatat untuk keperluan audit, membantu mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan akses. Yang keempat, pengendalian akses berbasis peran. Dapat mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna, memudahkan manajemen akses, dan meningkatkan keamanan. Sekian jawabannya. Moderator.
jawabannya. Bagaimana tambahannya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh teman Jeven. Saya menerima jawaban itu. Terima kasih. Correction. Terima kasih atas partisipasi diskusi dan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata selama kami mengatakan materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf. Tapi kalau kamu mau kembalikan